saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom GB House of Prayer. Haleluya. Berapa banyak di sini yang udah rindu memuji dan menyembah dan meninggikan nama Tuhan? Sorakan dari rumah. Haleluya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari angkat tanganmu. Korabasandara labasanda ya labasanda ya. Korabasandara labaralabara labasanda ya labaya labara labara. Shidara labara 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 ya labasona ya labasande. Korabababasanda ya labasanda ya labara labara. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Shidara labara kuria labara. Bersama dengan keluarga kami sembah Engkau Tuhan. Kami angkat pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, biar kami boleh memuji menyembah nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan, Allah kami satu-satunya. Haleluya. Biar Allah basona ya Allah basona. Kami siap memuji dan menyembah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Seberapa banyak saudara di rumah yang percaya, yang menantikan kuasa Tuhan? Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kita mau sama-sama bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang memenangkan, ada kuasa yang menyembuhkan. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa,
yang dahsyat, amin. Amin. Boleh tos sama kanan kirinya, tos sama anaknya boleh, suami istri boleh tos, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Saudara, kalau bulan ini tema kita adalah, tema House of Prayer adalah untuk kita yang Tuhan rindu untuk setiap kita umatnya menjadi manusia yang baru, amin. Amin. Biarlah ketika kita mendengar menjadi manusia baru itu seperti apa, kita harus meninggalkan manusia lama kita, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan itu berkata, kalau Tuhan berkata saat ini juga engkau mendengar perkataannya, jangan keraskan hatimu. Biarlah kita berkeputusan saat ini juga, kita mau menanggalkan manusia lama kita. Yang Tuhan mau untuk kita menjadi serupa seperti Kristus, amin. Amin. Sorakan haleluya. Ini pilihan kami Tuhan. Kami mau memilih untuk kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Thank you Lord. Karena Engkau Tuhan kami yang mulia. Engkau telah turun ke dunia untuk menebus setiap kami. Kita mau sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Setiap pribadi lepas pribadi. Roh Kudus sedang bawa setiap kami untuk kami menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Biarlah kita memenaikkan pujian ini sekali lagi. Biarlah bukan hanya sebuah lagu, bukan saudara, tetapi biarlah menjadi satu komitmen, satu perjanjian hari ini juga. Kita mau berkata, ku tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Benar Tuhan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur, karena kami mau berkata, kami mau tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Yang telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah. Sekali lagi katakan, ku tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan, ku tak mau. Setiap keluarga-keluarga, setiap anak-anak muda, kami mau berkata, kami mau tetap hidup di dalam Engkau dan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Yes, katakan, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Percaya Tuhan, Kau menuntun setiap kami, menuntun keluarga-keluarga, menuntun anak-anak muda Tuhan, bahkan menuntun bangsa kami ya Tuhan. Untuk kami hari-hari ini Tuhan, kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, karena kebenaran-Mu yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Bawa segenap pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Yes. Mari ambil waktu sejenak bersama dengan Tuhan. Biar Roh Kudus mengalir tempat di mana kamu berada. Berbicara ya Tuhan, maka kami mendengar. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami bawa segenap hati, pikiran kami di hadapan Tuhan. Bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Yesus. Merendahkan diri kami. Yes. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Mari sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama ucapkan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Ucapkan lagu ini dari awal, katakan, kami percaya hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu. Katakan, Yesus Allah. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku ya Tuhan, mulutku penuh. Saat ini Roh Kudus lawan setiap keluarga, setiap orang pribadi. Engkau jamah ya Tuhan, ku beri kami angkat hati kami, suara kami di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Yes, yes. Biarkan mulutmu menyembah Dia. Katakan, mulutku penuh dengan pujian Kepadamu Kami bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. ya. Mari sama-sama sembah Dia. Jesus, Jesus. Mari angkat pujianmu, mari bawa penyembahmu di hadapannya. Shout out hallelujah. Yes, yes, yes. Yes. Dengan mulutmu katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Angkat dua tanganmu. Mulutku penuh Dengan Bukankah Dia Allah yang layak terima pujian? kepadamu. Bukankah Dia Allah yang layak terima penyembahanmu? Tuhan, Dari rumahmu, angkat panjimu. sepanjang hari ku Wahai umat pemenang, angkat panjimu. Yes.
kepadamu ya Allah. Bersama-sama dengan keluarga katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Ya Tuhan, sekali lagi nyatakan dengan mulutmu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian bagi nama-Mu. Yes. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita yang percaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti 2 kali lipat, tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion? Boleh angkat tangan saudara. C.D. Jacobs bernubuat bahwa Pentakosta tahun 2020 tidak sama dengan Pentakosta sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta dari Pentakosta, yaitu Pentakosta yang ketiga, di mana ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air, maka dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dengan kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang jelas dengan adanya pandemi COVID-19 akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan
untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini, pasti akan terjadi penuaian jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Russell Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017 mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa dan akan memenangkan banyak jiwa. Generasi anak muda ini kita sebutkan di generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020, para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen sedunia di Swiss tahun 2017 tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama, di mana hal ini juga diresponi oleh Indonesia di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brasil. Di Brasil, saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun. Yang diadakan di 3 stadion besar. Jumlah yang hadir sekitar 180.000 orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brasil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh 2 bangsa, yaitu Indonesia dan Brasil. Katakan amin. Sepulang dari Brasil, ada 2 hal yang didapatkan. Yang pertama, gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua, kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei. Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah 1 hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada suatu hari ketika saya sedang membaca 1 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai dengan 22. Tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Faraknimela.
Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia pada acara live streaming Generasiku Bangkit yang kedua dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget, surprise. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari 1 Raja-Raja ayat 20, ayat 13 sampai dengan 22 itu menceritakan tentang seorang nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel, untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka, yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya, siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu. Orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini yang diikuti oleh para prajurit menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline bahwa anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya, sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Bethel, Yericho, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyeberang Sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu."
Jawab Elisa, biar aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elia berkata, yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat 2 bagian dari roh Elia, double portion. Arti daripada 2 bagian roh Elia atau double portion adalah, yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia menerima warisan 2 kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya, supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak 7 kali. Sedangkan Elisa melakukan 14 kali, di mana 1 kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja. Sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia, yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan, di mana laki-laki yang belum disunat, mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Betel. Betel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Nya, sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yeriho. Yeriho adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yeriho roboh setelah sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah, karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapa
Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Apa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Yang keenam, Elisa pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri 7 kali dalam Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada 8 hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadirat-Nya, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita angkat tangan saudara. Urala bala 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 bala. Urala bala bala bala.
Uria berbahasa roh. Berbahasa roh. Urala bala 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 bala. Uria la la bala 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 bala. Ola bala bala. Tuhan curahkan pengurapan-Mu. Pengurapan double portion. Pengurapan double portion. Berkat double portion. Terima, 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 terima. Urala basikala la bala. Terima, terima, terima. Uria la la bala 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 bala. Pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan pengurapan double portion, mereka akan melakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, terima, terima. Oh, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka semua Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Terima, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, 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 terima. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saat ini. Langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kau yang mengenal setiap hati kami, Bapa. Kami sungguh bangga kami punya Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh dengan kasih. Biarlah saat ini Bapa, setiap kami datang, setiap keluarga-keluarga datang di hadapan-Mu. Kami mau punya satu kesatuan hati, satu kerinduan Tuhan. Untuk kami berkata, keluarga-keluarga berkata, anak-anak muda berkata, orang tua berkata, kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Ubahkan setiap hati kami, hati yang tulus mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu tulus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Bapakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Tepuk tangan bagi Dia, Yesus Tuhan kita, Kau dahsyat Tuhan. Yes. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih lagi katakan, Bapakah setia. Ini Tuhan kita saudara,
mendekatkan kembali saat ini. Benar Tuhan, saat ini juga Tuhan. Engkau yang membawa setiap hati kami kembali dekat kepadamu Tuhan. Karena Engkau berkata mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Enggak ada yang tersembunyi di hadapanmu saat ini juga Tuhan. Engkau menilik setiap hati dan batin kami Tuhan. Kalau Kau dapati hati yang tidak berkenan di hadapanmu saat ini juga Tuhan, kami minta ampun. Kami mau hidup di dalam pertobatan yang terus menerus. Karena ketika kami bertobat ya Tuhan, kami akan selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Maka seperti pujian ini berkata Tuhan, kami di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ralabaya shanda, ralabaya se. Inamaka ralabaya shanda. Inamaka ralabaya shankara labo. Katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, hanya kasihmu Tuhan, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih. Aku mau jadi sepertimu, sepertimu. Sekali lagi katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu Tuhan. Pancarkan kasihmu. Aku mau jadi, katakan ku mau jadi. Aku mau jadi, katakan ku mau jadi. Aku mau jadi, lebih lagi katakan ku mau jadi. Aku mau jadi. Aku mau jadi. Sekali lagi katakan, aku mau jadi sepertimu. Oh, benar Tuhan. Karena itulah tujuanmu Tuhan, untuk kami menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini saatnya Tuhan, Engkau yang menyampaikan kerinduan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap kami. Kalau mungkin kami nggak ngerti Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu ya Tuhan menuntun, memimpin setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang kami miliki, yang menjadi bagian kami hanya mau tetap percaya. Kami mau hanya tetap percaya kepada Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Karena kami percaya saat kami dipimpin, hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami akan hidup dalam rencana-Mu. Kami akan hidup dalam dimensi yang baru. Amin. Di mana tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan kemurahan Tuhan. Penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak.
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah, kita berdoa untuk persembahan. Ya, selama ini persembahan kita lakukan melalui transfer. Kami informasikan bahwa sekarang kami sudah menyiapkan persembahan online dengan cara QR Code yang Bapak Ibu bisa scan dengan aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran online lainnya. Mari kita berdoa, angkat tangan Bapak Saudara semua. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan bawa persembahan. Bapak berdoa untuk persembahan setiap anak-anak-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan dan berkati persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah persembahan mereka dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, menjadi berkat untuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah berkat Allah berlimpah-limpah atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap beri hati bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.